Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnyakah rahmat-Nya karena murkanya? Tertulis dalam kitab Mazmur 77 ayat 10, kata kunci renungan pada malam ini adalah, dikenal Allah, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 77 ayat 2 sampai dengan ayat 16. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang, apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah, sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung, dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setia-Nya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnyakah rahmat-Nya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu, dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Terambil dari kitab Mazmur 77 ayat 2 sampai dengan ayat 16. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, di setiap padang pencobaan, Allah menyediakan oasis penghiburan. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Ketika mengunjungi makam para pahlawan yang gugur pada Perang Dunia Pertama di Prancis, saya heran dengan banyaknya nisan yang hanya bertuliskan kata-kata berikut.
Tentara perang besar, dikenal Allah. Makam itu dikelilingi oleh 3 sisi papan batu yang memuat 20.000 nama tentara yang mati dalam pertempuran tidak jauh dari tempat itu, membayangkan betapa kesepiannya orang-orang yang tewas dalam perang dan kepedihan keluarga mereka yang berduka di rumah terasa sangat berat. Dalam hidup kadang-kadang kita merasa dilupakan dan sendirian. Lalu kita berseru seperti pemazmur, untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Jawaban pemazmur atas perasaannya yang ditinggalkan datang ketika ia mengingat semua yang telah Allah kerjakan pada masa lampau, merenungkan karyanya yang ajaib, dan membicarakannya dengan orang lain. Pada saat-saat yang paling gelap, kita dapat mengingat kata-kata Yesus, "Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Kita tidak pernah dilupakan Allah. Aku hendak mengingat perbuatan-Mu Tuhan. Mazmur 77 ayat 12 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala." Mengingat perbuatan Tuhan merupakan sebuah tindakan yang mulia. Naluri manusia adalah selalu mengingat kejelekan, kesalahan, dan dosa manusia. Manusia sulit mengingat kebaikan orang kepadanya. Itulah sebab pemazmur mengajari kita hari ini agar berusaha mengingat kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Pemazmur sungguh mengingat segala perbuatan Tuhan yang sangat dahsyat dan mengherankan. Bahwasanya, pemazmur hendak mengingat segala keajaibannya dari zaman purbakala. Alkitab juga mencatat bahwasannya pemazmur hendak menyebut-nyebut segala pekerjaannya. Bahwasanya, pemazmur ingin memberitakan segala perbuatannya kepada segala bangsa. Ia juga rindu merenungkan semua perbuatannya yang sangat dahsyat dan ajaib. Ungkapan pemazmur ini senada dengan kitab Ulangan 10 ayat 21, "Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri." Sungguh, secara eksplisit dan implisit, firman Tuhan mengatakan kepada orang-orang Israel pada zamannya, kepada kita pada masa kini, dan kepada semua orang dari generasi ke generasi, bahwa Dialah Allah yang menjadi pokok puji-pujian kita. Bahwa Dialah Allah kita, yaitu Allah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat di antara kita. Yaitu segala perbuatannya yang telah kita lihat dengan mata kita sendiri. Oleh sebab itu, terpujilah namanya, dikuduskanlah Dia, Allah Bapa kita, dimuliakanlah nama Tuhan, Allah Israel dan Allah kita. Sebab segala perbuatan yang dilakukannya sendirian dengan sangat dahsyat dan ajaib. Demikian dinyatakan dalam kitab Mazmur 72 ayat 18. Tuhan berfirman, "Terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri." Kita harus menyadari bahwa tindakan mengingat-ingat apa yang telah Tuhan perbuat di waktu lalu, jika tanpa dilandasi oleh sikap iman, hanya akan menghasilkan nostalgia belaka. Namun, jika tindakan mengingat-ingat karya Tuhan ini dilandasi dengan sikap iman atau respons hati yang positif, akan menghasilkan kekuatan dan peneguhan untuk lebih berkomitmen makin setia kepada Tuhan. Pemazmur menulis, "Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu, dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Mengingat-ingat perbuatan-perbuatan Tuhan dan keajaiban kuasa-Nya adalah hal yang harus kita lakukan, terlebih-lebih ketika sedang dalam masalah atau penderitaan, karena pada situasi itu seringkali kita mudah sekali menjadi lemah, putus asa, dan kehilangan pengharapan.
Yosua berusaha mengingatkan umat Israel untuk tidak melupakan begitu saja karya keselamatan Tuhan dan mengajak mereka untuk membuat pilihan hidup yang benar. Ia mau bahwa keputusan yang mereka ambil bukan karena keterpaksaan, tapi benar-benar atas kesadaran dan kerelaan hati. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tindakan Yosua ini mencerminkan sikap seorang pemimpin yang arif dan bijak. Yosua menambahkan, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Keteladanan yang ditunjukkan Yosua berdampak, umat Israel pun membuat pilihan hidup yang benar, dengan berkata, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain." Pula karya keselamatan yang Kristus kerjakan melalui pengorbanannya di kayu salib hendaknya semakin menguatkan dan meneguhkan kita untuk bersungguh-sungguh lagi dalam mengiring Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu, teruslah berupaya mengingat kebaikan orang kepada kita dan terlebih mengingat kebaikan Tuhan kepada kita. Mengingat perbuatan Tuhan itu bisa dilihat melalui kehidupan masa lalu kita. Itu sebabnya judul Mazmur ini dalam Alkitab dibuat menjadi perbuatan Allah di masa lampau. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa ini refleksi historis teologis pemazmur. Jadi, pasti menarik untuk diikuti. Selain melihat perbuatan baik Tuhan, pemazmur mencoba mengungkapkan apa yang dibuatnya selama ini, semisal ia mencari Tuhan di masa kesusahan hidup, sebuah tendensi yang biasa bagi manusia. Ia melakukan itu siang dan malam, ia tidak lesu atau bosan dengan hal itu. Pemazmur sampai pada kesimpulan bahwa Allah telah melakukan tindakan dan perbuatan ajaib dan positif. Dulu ia ingat bahwa Allah melakukan banyak perbuatan ajaib. Tangan kanan Tuhan bertindak, memperlihatkan kekuatan, membimbing dan menuntun umat. Namun dalam perjalanan kehidupannya, pemazmur juga mengalami pengalaman yang pahit. Dia merasa seolah-olah Tuhan pun tidak melakukan tindakan yang ajaib baginya. Itu sebabnya ia mengatakan bahwa tangan kanan Tuhan berubah. Pemazmur mengalami kekontrasan sikap Allah yang dulu dan sekarang. Hal itulah yang menyebabkan hati pemazmur serasa tertikam. Seakan Allah sudah berubah, jika dulu tangan kanannya bertindak, kini ia tidak lagi bertindak. Apakah sikap Allah yang berubah itu sesuatu yang final? Rupanya pemazmur merasa ini belum final. Untuk dapat berharap dan memandang masa kini dan masa depan dengan lebih baik, ia melihat ke masa silam. Ia coba mengingat lagi semua perbuatan Tuhan di masa silam. Niat untuk mengingat kembali perbuatan Allah di masa silam itu diungkapkan dengan pelbagai cara oleh pemazmur dalam ayat 13,14, 15,16. Di sini ia mengungkapkan keyakinan pokoknya bahwa di masa silam Tuhan sudah bertindak dan memperlihatkan keperkasaan dan perbuatannya yang ajaib dan dahsyat. Pemazmur juga menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan Allah itu tampak di alam. Alam semesta merasakan tindakan Allah. Bagi manusia beriman, tindakan Allah itu tampak jejaknya dalam alam. Itu sebabnya dalam ayat 17,18, 19,20 disebut beberapa komponen kosmos, air, samudera raya, awan-awan, deru guntur, kilat, bumi, laut. Barulah dalam ayat 20 kita melihat pemazmur menyatakan keyakinan imannya bahwa Allah bertindak sebagai gembala atas umatnya, dengan pengantaraan Musa dan Harun. Atas dasar tinjauan historis teologis ke masa silam, pemazmur dapat berharap untuk mendapat tindakan dan perbuatan Allah lagi di masa kini dan masa akan datang.
Iman akan masa depan dipulihkan dengan perjalanan ke masa silam. Paradoksal, tetapi itu benar adanya. Mazmur ini memberitahu kita bahwa pergumulan orang percaya waktu itu sangat berat. Yedutun, seorang pelayan Tuhan dari suku Lewi, menyimpulkan bahwa tangan kanan Tuhan yang Maha Tinggi berubah. Artinya pergumulan terasa semakin berat seolah-olah Tuhan tidak lagi menghiraukan pergumulan orang percaya saat itu. Dia memakai pergumulan dan kesusahan sebagai kacamata untuk melihat Allah. Hasilnya, kesusahan membuat Allah terasa jauh. Kesusahan membuat mengenang Allah terasa memilukan. Gambaran yang ideal tentang Allah terasa sangat mengecewakan bila dibandingkan dengan pergumulan yang dihadapi manusia. Kesusahan membuat Tuhan terasa seperti menolak dan tidak bermurah hati. Kesusahan membuat janji Tuhan terasa seperti tidak berlaku. Kesusahan membuat Allah nampak seperti melupakan janjinya. Sekalipun demikian, dalam ayat 12-21, Yedutun memakai kebaikan Tuhan sebagai kacamata untuk melihat kesusahannya. Hasilnya, dengan mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu, dia mengaku bahwa Allah itu sangat besar dan berkuasa. Saat Yedutun mengalami pergumulan, Allah tidak berubah. Kebaikan Tuhan membuat Yedutun percaya bahwa Allah akan menuntun umatnya keluar dari kesusahan seperti di zaman Musa dan Harun. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kita. Lihatlah kebaikan Tuhan, agar kita bisa memiliki pengharapan saat menantikan Tuhan. Tindakan mengingat-ingat apa yang telah Tuhan perbuat di waktu lalu, jika tanpa dilandasi oleh sikap iman, hanya akan menghasilkan nostalgia belaka. Namun jika tindakan mengingat-ingat karya Tuhan ini dilandasi dengan sikap iman atau respons hati yang positif, akan menghasilkan kekuatan dan peneguhan untuk lebih berkomitmen makin setia kepada Tuhan. Mengingat-ingat perbuatan-perbuatan Tuhan dan keajaiban kuasa-Nya adalah hal yang harus kita lakukan, terlebih-lebih ketika sedang dalam masalah atau penderitaan. Karena pada situasi itu seringkali kita mudah sekali menjadi lemah, putus asa, dan kehilangan pengharapan. Yosua berusaha mengingatkan umat Israel untuk tidak melupakan begitu saja karya keselamatan Tuhan dan mengajak mereka untuk membuat pilihan hidup yang benar. Ia mau bahwa keputusan yang mereka ambil bukan karena keterpaksaan, tapi benar-benar atas kesadaran dan kerelaan hati. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tindakan Yosua ini mencerminkan sikap seorang pemimpin yang arif dan bijak. Yosua menambahkan, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Keteladanan yang ditunjukkan Yosua berdampak, umat Israel pun membuat pilihan hidup yang benar dengan berkata, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain, pula karya keselamatan yang Kristus kerjakan melalui pengorbanannya di kayu salib hendaknya semakin menguatkan dan meneguhkan kita untuk bersungguh-sungguh lagi dalam mengiring Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita tentu pernah mengalami keajaiban Tuhan di dalam hidup ini, bukan? Jadi marilah kita tetap beriman dan bersandar padanya. Pengalaman masa lalu kita telah membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu setia kepada janjinya. Kita yang adalah orang-orang tebusannya, yang telah menerima kasih karunia lewat pengorbanan anaknya di kayu salib, hendaklah kita terus memegang keyakinan bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Apa yang hendak kita renungkan dari firman Tuhan hari ini? Pertama,
agar kita tidak melupakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam gurun kehidupan di dunia ini. Jikalau kita memiliki kuasa dan kekuatan, jangan kita sombong. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Apabila kita mengalami kegagalan atau hal lain yang tidak membuat hati gembira, bersandarlah kepada Tuhan yang Maha Kuasa Kudus. Gereja dan orang tua berkewajiban mengingatkan anak cucunya akan kasih setia Tuhan. Kedua, apapun masalah dan pergumulan yang sedang kita hadapi, jangan pernah melupakan kebesaran Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan luar biasa yang pernah Dia lakukan untuk kita pada masa lalu. Dan percayalah, Dia masih sanggup dan mau melakukannya lagi. Hari ini, esok dan selamanya. Sebab Dia Allah yang tetap sama. Mengapa ada saat-saat dalam hidup saya ketika menemukan Tuhan begitu sulit? Beberapa firman paling menjanjikan dan spektakuler yang pernah diucapkan Tuhan terdapat dalam kitab Yeremia. Kamu akan mencari Aku dan menemukan Aku bila kamu mencari Aku dengan segenap hatimu. Aku akan ditemukan olehmu. Dan terkadang, dalam pencarian kita untuk menemukan Tuhan, tampaknya Dia ingin mengingatkan kita akan janji yang luar biasa ini. Kami sangat kesusahan, jadi kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Kami tertekan, jadi kami berseru kepada Tuhan memohon kelegaan. Namun kadang-kadang yang kita dengar hanyalah keheningan yang begitu memekakkan telinga, sehingga menenggelamkan semua pikiran kecuali ini, Tuhan tidak mendengarkan. Jadi kita bertanya, apakah Tuhan telah meninggalkanku? Banyak orang percaya pernah merasakan bahwa menemukan Tuhan itu sulit atau tidak mungkin. Setelah C.S. Lewis kehilangan istrinya karena kanker, dia berseru kepada Tuhan untuk meminta penghiburan tetapi tidak merasakan jawaban. Bingung, dia bertanya, apa maksudnya ini? Mengapa Dia begitu hadir sebagai panglima di masa kemakmuran kita dan sangat tidak memberikan pertolongan di masa sulit? Kitab suci berbicara tentang seruan minta tolong dari mereka yang bertekad menemukan Tuhan. Akankah Tuhan menolak selamanya? Apakah Dia tidak akan pernah menunjukkan kebaikannya lagi? Apakah cintanya yang tak pernah putus telah lenyap selamanya? Apakah janjinya telah gagal selamanya? Doa pemazmur ini menyampaikan isi hati seseorang yang fokus mencari Tuhan. Ya Tuhan, jangan berdiam diri, janganlah diam, ya Allah, janganlah diam. Kadang-kadang, menemukan Tuhan terasa sulit, bahkan bagi mereka yang mempunyai hubungan dengannya. Perubahan dalam hidup membawa ketidakpastian, kehilangan pekerjaan, perceraian, promosi pekerjaan, kelahiran anak. Beberapa orang menyebut perubahan tak terduga dalam hidup ini sebagai interupsi ilahi. Sekalipun perubahannya positif, hal itu dapat mengganggu perasaan sejahtera dan membuat kita merasa sendirian. Timbul pertanyaan, di manakah Tuhan sebenarnya? Mengapa aku begitu sulit menemukan Tuhan? Penting untuk diingat bahwa, dalam menemukan Tuhan, janji dalam Yeremia 29 ayat 13-14 tidak pernah dibatalkan oleh perasaan subjektif kita. Hanya karena kita merasa Tuhan jauh dari kita bukan berarti Dia jauh dari kita. Faktanya, Dia telah mengatakan kepada kita bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan kita. Karena Tuhan tidak pernah berbohong, kita menolak kesimpulan yang salah tentang keadaan kita ketika kesimpulan tersebut bertentangan dengan apa yang kita ketahui tentang Tuhan dari firman-Nya. Kita berjalan karena iman, bukan karena melihat. Untuk kunci menemukan Tuhan, kita harus kembali ke Mazmur 77. Setelah pemazmur meratapi bahwa Tuhan telah menolaknya dan kasih-Nya lenyap, dia sadar dan menulis ayat 11-12. Memberikan dua solusi untuk perasaan ditinggalkan oleh Tuhan. Aku akan mengingat perbuatan Tuhan. Ya, aku akan mengingat keajaiban-Mu di masa lalu.
Aku akan merenungkan semua pekerjaanmu dan mempertimbangkan semua perbuatanmu yang perkasa. Pertama, pemazmur bertekad untuk mengingat perbuatan Tuhan dan mukjizat-mukjizatnya. Mengingat bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari kehidupan yang sia-sia dan kekekalan di neraka, seharusnya memberi kita perspektif yang tepat tentang kasih-Nya. Ketika kita memikirkan betapa seringnya Tuhan campur tangan dalam hidup kita dalam bentuk jawaban doa, kita diingatkan akan kesetiaan-Nya. Beberapa orang merasa terbantu dengan membuat jurnal berisi jawaban doa yang dapat mereka rujuk kembali pada saat-saat kering, yang dipenuhi keraguan dan kebingungan. Kedua, pemazmur bertekad untuk merenungkan firman Tuhan untuk mencapai tujuannya menemukan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan adalah satu-satunya cara pasti untuk mengambil kesimpulan yang benar tentang Tuhan. Mereka yang diberkati dalam Mazmur 1 adalah mereka yang menjadi perantara hukum Allah, Alkitab, siang dan malam. Firman Tuhan menyenangkan kita dan membuat kita kuat, berbuah, dan sanggup bertahan menghadapi badai kehidupan tanpa layu. Mengabaikan firman berarti mengabaikan satu-satunya cara pengudusan dalam hidup kita dan membiarkan diri kita terbuka terhadap kebohongan iblis yang ingin meyakinkan kita bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Yeremia berjanji bahwa ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, Tuhan akan ditemukan. Seperti yang Paulus katakan kepada orang-orang Athena, Allah tidak jauh dari kita semua, sebab di dalam Dia kita hidup dan bergerak dan kita ada, saat kita memulai pencarian tanpa akhir untuk menemukan Tuhan setiap hari. Kita mengingat dan merenungkan karya-karyanya yang luar biasa, dan kita menyambut interupsi ilahi. Ya. Dosa pada masa muda. Mazmur 25 ayat 7 berkata, "Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan." Semua manusia pernah muda. Masa muda penuh dengan pergumulan. Masa muda sangat rentan jatuh dalam dosa karena keinginan daging sangat kuat memengaruhi pikiran dan tindakan kita. Namun seturut berjalannya waktu, manusia pun menyadari keberdosaannya dan kembali ke jalan yang benar. Ada masanya kita menyesali masa muda kita. Kita mau bangkit memulai masa hidup yang benar sesuai kehendak Tuhan. Namun terkadang masih ada orang yang menghabiskan waktu dan energi untuk menyesali kesalahan yang sudah diperbuatnya pada masa mata itu. Padahal, ia sebetulnya sudah tahu kalau tak bisa berbuat apa-apa lagi untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Kisah Daud ketika jatuh dalam dosa dan ditegur oleh nabinya, selalu menjadi pengingat yang baik bagi kita. Jika Daud terus-menerus menyesali diri karena sudah membunuh Uria dan berzina dengan Batsyeba, ia tidak akan menjadi raja yang diperkenan oleh Tuhan. Ia sadar dosa yang dilakukannya membuat Tuhan murka dan mendatangkan banyak masalah. Ia sadar itu tanggung jawabnya, ia menerima konsekuensi dosa yang dilakukannya. Daud mengakui dosanya, memohon agar Tuhan tidak mengingat-ingat lagi pelanggarannya, dan mengingat segala kasih setia-Nya. Menyesal dan memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa kita itu sudah benar. Namun, jauh lebih berguna kalau kita menindaklanjuti penyesalan dengan tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama dan melakukan perbuatan yang berguna. Jadikan kesalahan atau dosa pada masa lalu sebagai pembelajaran, agar kita sekarang dan nanti mengerjakan hal-hal yang berguna dan berdampak positif. Bagaimana kita mengatasi masa-masa kegagalan iman, setelah kita merusak nilai-nilai kerajaan Allah di masa muda kita? Setan bergembira tidak hanya atas masa-masa muda kita. Tuhan mengingatkan kita untuk tidak melakukan dosa-dosa itu lagi. Semua itu ialah masa lampau. Kini Tuhan akan memberikan semangat kepada kita yang dengan rendah hati datang kepada Tuhan.
Tuhan akan menyembuhkan dan memberikan penghiburan. Mereka yang tetap dalam dosa akan dihukum oleh Tuhan. Tuhan sudah tidak mengingat lagi dosa kita, janganlah kita mengingat dosa kita. Penebusan di dalam Kristus mahal harganya, oleh karena itu kita dipanggil untuk hidup setia dalam kesucian kepada Tuhan. Karena itu, biarlah masa muda kita menjadi kenangan dan segala dosa masa muda kita ditinggalkan dan ditindaklanjuti dengan perubahan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik,
Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.